Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, berkaitan dengan viralnya video penyembuhan yang dilakukan oleh Ibu Ida Dayak, ada orang bertanya kepada saya, "Pak Beni, gimana pendapat pandangan Pak Beni tentang Ibu Ida Dayak?" Karena ditanya, jadi saya akan menjawab. Saudara sekalian, ada 3 sumber penyembuh ya, yang bisa menyembuhkan seseorang itu dari penyakit dan dari sakit. 3 sumber. Tapi penyakit pun itu punya sumber. Seseorang bisa sakit, bisa kena penyakit itu juga punya sumber. Sumbernya bisa karena pola hidup, pola makan yang salah. Bisa juga karena virus, kuman, bakteri. Bisa juga karena racun. Bisa juga karena setan. Karena iblis juga bisa membuat orang itu sakit. Tapi bisa juga karena salah dan dosa seseorang, maka bisa membuat orang itu sakit. Nah, sekarang kembali kepada sumber. Sumber penyembuh juga ada 3. Yang pertama, sumber yang utama dan pertama yang bisa menyembuhkan dari kesakitan, dari sakit adalah Allah sendiri. Tuhan itulah penyembuh yang utama dan yang pertama. Inilah yang namanya mujizat. Jadi orang bisa mengandalkan Tuhan untuk mengalami kesembuhan. Baik melalui doa pribadi kepada Tuhan atau bisa juga melalui orang lain. Minta didoakan supaya sembuh. Tapi untuk mendapatkan mujizat, baik orang yang didoakan maupun orang yang mendoakan itu biasanya diperlukan apa? Iman. Ya, karena ini mengandalkan Tuhan berarti membutuhkan iman kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu mampu, Tuhan itu sanggup menyembuhkan. Ingat, firman Tuhan juga mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tapi juga tidak ada yang mustahil bagi orang yang beriman. Jadi Tuhan itu sebagai sumber pertama dan terutama di dalam memberikan kesembuhan. Hal yang kedua, bahwa yang bisa memberikan kesembuhan juga ilmu itu juga bisa memberikan kesembuhan. Ilmu kesehatan, baik ilmu kesehatan modern seperti dokter, rumah sakit, perawat dan sebagainya, maupun ilmu kesehatan kuno. Kuno zamannya aku urung ono, saudara ya. Itu sudah ada. Termasuk di dalamnya ilmu pijit, ya, pijit, ilmu olah nafas, ilmu tusuk jarum, itu sebenarnya ilmu-ilmu penyembuhan kuno ditambah lagi dengan herbal. Jadi sumber penyembuh bisa berupa ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan modern, ilmu pengetahuan yang kuno. Juga yang pertama tadi Tuhan, tapi yang ketiga iblis pun bisa memberikan kesembuhan. Iblis bisa memberikan mujizat. Tapi kalau iblis yang memberikan mujizat namanya mujizat palsu. Dan orang bisa disembuhkan sama yang namanya iblis. Dan iblis biasanya memakai seseorang yang disebut dengan pemantra, ahli sihir. Jadi melalui mereka iblis bisa menyembuhkan. Atau orang itu sendiri yang minta pertolongan iblis. Tapi kalau orang minta pertolongan iblis, akhirnya jadi pengikut iblis. Dan masa depan iblis jelas, yaitu di dalam neraka. Jadi penyebab penyakit itu ada beberapa, sumber penyembuh juga ada beberapa. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan Ibu Ida Dayak? Saya lebih melihat bahwa Ibu Ida Dayak ini memiliki keahlian, ilmu pengetahuan, kesehatan, ya, ilmu pengetahuan penyembuh kuno. Dalam hal ini adalah ilmu pijat. Ya, jadi Ibu Ida Dayak ini punya keahlian memijit seseorang. Ya, di dalam video itu kan ada banyak jenisnya ya, terutama berkaitan dengan mungkin tulang yang bengkok. Nah, disitulah Ibu Ida memijit dengan minyak. Saya tidak tahu namanya minyak apa. Dan yang lebih menarik di situ adalah jadi bukan hanya mijit, tapi dengan tarian. Jadi ini metode yang
Ya, luar biasa, saudara ya. Jadi pasiennya itu menjadi rileks, menjadi lebih tenang ketika melihat Ibu Ida ini dalam menyembuhkan sambil menari-nari dengan muka yang tenang, dengan muka yang senyum sehingga membuat pasien juga akan lebih tenang. Saya kira ini metode yang eh, bagus, saudara. Walaupun saya tidak tahu hasilnya apakah nanti permanen ataukah kambuh lagi, saya tidak tahu. Tapi ini menjadi solusi yang baik bagi masyarakat. Ini menjadi metode penyembuhan alternatif yang luar biasa. Kenapa? Ya karena kalau orang sakit tulang seperti itu, kalau ke dokter, ke rumah sakit itu biayanya begitu mahal. Sementara melalui Ibu Ida Dayak ini sepertinya memberikan harapan baru. Udah gratis, paling mungkin beli eh, minyaknya itu pun harganya tidak mahal. Dan saya berdoa supaya ya di Indonesia ini ya muncul Ibu Ida yang lain, mungkin Ibu Ida Jawa, Ibu Ida Sunda, Ibu Ida Ambon, Ibu Ida Manado dan sebagainya, sehingga lebih banyak lagi masyarakat Indonesia yang mengalami kesembuhan. Mengingat ya banyak masyarakat yang susah, saudara, susah untuk berobat ke dokter, susah berobat ke rumah sakit karena semuanya itu membutuhkan biaya yang besar. Dengan munculnya Ibu Ida ini, masyarakat mendapatkan harapan yang baru. Jadi saudara sekalian, itulah pandangan saya. Tapi ada hal lain yang mau saya sampaikan yang mungkin perlu menjadi perenungan bagi kita. Ingat bahwa tadi metode penyembuhan atau penyembuh itu bisa dari Tuhan, bisa dari ilmu pengetahuan baik modern maupun kuno, maupun bisa dari setan. Nah, ada sesuatu yang berbahaya. Bisa saja terjadi, saudara, sebenarnya yang menyembuhkan adalah setan. Yang menyembuhkan adalah iblis. Tetapi orang yang dipakai iblis ini dalam menyembuhkan melalui atau dengan cara apa? Menggunakan simbol-simbol agama, menggunakan bahasa-bahasa agama tertentu. Padahal sebenarnya sumbernya dari setan. Lah ini yang seringkali juga orang kurang peka, karena ini membutuhkan yang namanya kecerdasan spiritual. Artinya memahami kebenaran secara utuh sehingga bisa membedakan penyembuhan ini sumbernya dari mana. Jadi karena apa? Karena Alkitab mengatakan, kitab suci juga mengatakan bahwa iblis pun bisa melakukan mujizat, iblis bisa melakukan kesembuhan, iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Karena itulah salah satu cara di mana iblis untuk menyesatkan umat, iblis untuk menarik pengikut dengan memakai simbol-simbol agama, tapi sebenarnya tujuannya adalah apa? Untuk menyesatkan banyak orang. Jadi kita pun perlu belajar lebih lagi supaya hidup kita tetap lurus dan berjalan di jalan kebenaran. Tuhan memberkati.